Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E yang beranggotakan 8 orang. Kami akan mempresentasikan hasil dari apa yang kita pelajari selama kurang lebih 2 minggu ini mengenai aplikasi komputer. Yang kita akan sampaikan ini ada 8 poin. Sebelumnya perkenalkan kami ada 8 anggota. Izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Ratria Ainuriski dengan NIM 23070010369. Kemudian lanjut. Saya Fadin Aldi Fernandi dengan NIM 2307010407. Saya Amanah Rizjayani dengan NIM 2307010012. Yuk, lanjut. Saya Tufatul Mumtaz Nabiha dengan NIM 2307010045. Perkenalkan, nama saya Maifa Devia dengan NIM 2307010337. Perkenalkan, nama saya Putri Aliani Dita dengan NIM 2307010410. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dengan NIM 2307010404. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nabila Halimatul Sa'diyah dengan NIM 23070 1041. Baik, langsung saja kita ke materi atau ke hal yang kita akan sampaikan. Yang pertama ada format surat. Format surat yang akan disampaikan oleh Nabila Kalimatus Sa'diyah. Format surat dan mail merge. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Lembaran kertas. Udah. Tujuan surat untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan maksud dan tujuan sesuai dari si penulis surat, untuk mempercepat acara komunikasi yang praktis, untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat yaitu bahasa surat, kalimat harus menarik calon pembeli. Isi surat harus dapat memberi motivasi pembaca. Balasan surat, permintaan, penawaran harus tepat dan jelas. Bila membalas surat, jangan lupa menyebutkan nomor surat dan hal lain yang dianggap penting. Lampirkan keterangan, brosur leaflet, sampel, dan lain-lain. Bentuk surat ada lurus penuh atau full block style, lurus atau block style, setengah lurus atau semi block style, lekuk atau indented style, menggantung atau hanging paragraph. Surat lurus penuh atau block style. Untuk format surat, kop surat bagian paling atas dalam surat adalah kepala surat atau kop surat. Kop surat memuat informasi mengenai nama, logo, identitas, dan alamat kantor lembaga si pengirim surat. Fungsi kop surat juga penting sebagai media promosi dari lembaga atau perusahaan pengirimnya. Yang kedua ada tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat bertujuan untuk memberi informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Kemudian yang nomor 3, nomor surat. Penomoran surat ini dilakukan oleh surat resmi yang dikirim oleh lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi yang resmi dan terdaftar. Penggunaan nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Fungsi nomor surat adalah untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan surat, serta mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan sebuah lembaga. Yang keempat ada lampiran yang disertakan.
Bagian lampiran merupakan penjelas yang memberi informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Jika misal tidak terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan, maka bagian lampiran ditiadakan. Penulisan lampiran yang disertakan bisa disebutkan jumlah lembar eksemplar atau cukup jumlah berkasnya dengan bentuk huruf. Jika lebih dari 10, maka ditulis dalam bentuk angka. Yang kelima ada hal atau perihal. Fungsi bagian hal dalam surat adalah memberi petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Singkatnya, hal atau perihal hampir sama dengan judul pada surat berjudul. Tata cara penulisan hal atau perihal yaitu tidak ditulis dengan huruf kapital keseluruhannya, tapi pada huruf pertama kata utamanya saja. Di akhir hal atau perihal juga tidak perlu diberikan tanda titik. Alamat tujuan surat menjadi salah satu bagian surat, yaitu alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Terdapat dua alamat tujuan yang ditulis, yakni alamat luar yang ditulis di sampul surat, serta alamat yang ditulis di bagian dalam kertas surat. Pada alamat di bagian sampul surat ditulis secara lengkap, sedangkan di bagian dalam alamat tujuan boleh ditulis sebagian saja. Biasanya juga ditunjukkan orang atau instansi yang dituju dan menggunakan kata-kata seperti Bapak atau Ibu atau YTH. Yang selanjutnya ada salam pembuka. Fungsi salam pembuka untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adab sopan santun. Salam pembuka berisi sapaan-sapaan pada umumnya. Penulisan salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Kemudian ada isi surat. Bagian ini merupakan bagian inti dari surat, yaitu isi surat. Isi surat memuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada orang atau lembaga yang dituju. Layaknya bentuk karangan pada umumnya. Isi surat terdiri dari 3 bagian, yakni bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Kemudian ada salam penutup. Bagian salam penutup berada pada bagian akhir surat. Salam penutup digunakan sebagai ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan. Meski tidak harus ada, penulisannya diawali huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma. Yang selanjutnya, nama pengirim dan tanda tangan. Pada bagian bawah surat harus terdapat nama pengirim beserta tanda tangan. Nama yang tercantum adalah nama lengkap atau nama terang dari pengirim atau orang yang bertanggung jawab pada pengiriman surat tersebut. Selain itu, juga dibubuhi tanda tangan dari pengirim. Yang ke-11 ada tembusan. Bagian tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Meski begitu, tidak semua surat memiliki tembusan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai mail merge. Mail merge adalah sebuah surat yang dikirimkan ke banyak orang atau banyak penerima dengan isi yang sama. Istilah ini juga sering disebut sebagai surat massal. Salah satu contohnya adalah surat undangan, surat tagihan, atau bahkan promosi. Peran mail merge sendiri pada aplikasi Word, perlu diketahui bahwa mail merge sangat bermanfaat dan mempunyai peran dan fungsi terhadap Microsoft Office. Fungsi dari fasilitas mail merge pada Microsoft Word adalah ada beberapa poin penting, di antaranya adalah mempermudah pekerjaan membuat dokumen data pada aplikasi Microsoft Word tersebut melalui banyak fitur. Lalu selanjutnya itu mempraktekkan cara pembuatan mail merge. Baik, hal yang pertama yang perlu kita siapkan adalah undangan. Di sini ada contoh undangan rapat, lalu selanjutnya yaitu daftar nama atau daftar tujuan yang akan ditempatkan pada bagian nama atau jabatan di dalam undangan ini. Yang kedua yaitu kita perlu data nama tujuan, yaitu yang dibuat di dalam Excel. Contohnya seperti ini, ada data nama dan
data jabatan. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke Word. Lalu setelah itu kita bisa pilih bagian mailing. Lalu kita bisa pilih select recipients. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita pilih bagian yang kedua, yaitu use existing list. Nah, di sini tampilannya akan muncul seperti ini di bagian major. Lalu kita pilih penyimpanan dokumen data nama yang telah dibuat di Excel tadi. Untuk tampilan setelah diklik tadi akan menampilkan bentuk seperti ini. Di sini ada tulisan set 1 karena tadi saya membuat hanya 1 set. Namun jika nanti teman-teman membuatnya lebih dari 1 set, nanti di sini akan muncul sesuai set yang telah dibuat. Lalu pilih bagian set yang akan dicantumkan di dalam undangan. Lalu kita bisa langsung pilih OK. Lalu di sini akan muncul bagian invalid merge field. Lalu bisa langsung pilih OK. Nah, lalu setelah itu pilih insert merge. Nah, di sini sudah langsung muncul nama dan jabatan yang telah dicantumkan di Excel tadi. Bisa langsung diklik bagian nama. Nah, di sini sudah muncul nama penerima undangan. Setelah itu di bawahnya bisa klik ulang untuk membuat data jabatannya. Bisa langsung klik bagian jabatan. Nah, di sini contohnya sudah muncul, yaitu nama dan jabatan si penerima undangan. Lalu di sini ada bagian untuk meng-next atau selanjutnya, bagian nama selanjutnya yang akan dicantumkan di dalam undangan ini. Bisa klik ini, ataupun bisa klik Let's Record. Nah, jika sudah semua, kalian bisa pilih bagian Finish and Merge. Nah, di sini kalian bisa, jika ingin di-print, kalian bisa klik bagian Print Dokumen. Nah, di sini tampilannya akan muncul ada dua pilihan, yaitu All and Current Record. Nah, untuk All sendiri, itu pilihan untuk mengeprint semua data nama sesuai jumlah yang telah kalian siapkan di data Excel tadi. Nanti akan otomatis undangan ini mengeprint sesuai data yang telah disiapkan. Lalu jika hanya ingin mengeprint bagian yang ditampilkan ini, kalian bisa pilih Current Record. Lalu pilih OK. Sekian presentasi dari format surat dan mail merge. Oke, kemudian selanjutnya ada materi yang selanjutnya disampaikan adalah penomoran surat apa? Ya. Penomoran surat bukan? Iya, penomoran surat. Oke, Iya, silahkan. kelihatan nggak? Kelihatan. Sebentar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penomoran halaman pada Word. Jadi di sini sudah ada cover, kata pengantar, daftar isi, lalu bab 1, 2, dan 3. Jadi di sini kita akan mengisi halaman-halaman pada makalah ini dengan cara pertama kita ke layout. Pertama kita ke kata pengantar dulu, kita kursornya taruh sini. Lalu kita ke layout, terus kita klik breaks. Terus di sini ada section breaks. Terus kita ke next page. Setelah itu kita ke bagian bab 1. Bab 1 di sini kursornya taruh di sini. Lalu kita breaks. Terus kita next page lagi. Terus sudah. Setelah itu kita kembali ke kata pengantar. Terus kita pilih insert. Lalu kita ke page number. Pilih yang bottom
of page. Lalu pilih yang play number 2. Di sini sudah ada halaman-halamannya. Kita akan kita klik dulu ini link to prefers. Lalu di sini cover sini kan ada halaman. Kita hapus dulu halaman ini dengan klik di first page. Setelah itu, kata pengantar kita ganti dengan halaman nomor Romawi dengan cara kita ke page number, format page number. Di sini ada nomor format, kita ganti ke bilangan Romawi, klik sini. Lalu ada page numbering, kita klik start at, ketik OK. Kata pengantar dan daftar isi sudah keubah dengan bilangan Romawi halamannya. Lalu di bab 1, ini masih nomor 3 halamannya. Ubah ke nomor halaman 1, 2, dan 3 dengan cara sama, page number, lalu format page number. Number formatnya ke 1, 2, 3, lalu klik start at, lalu OK. Di sini cover sudah tidak ada halaman, lalu kata pengantar dan daftar isi sudah ada halaman Romawi, lalu bab 1 dan 2 sudah ada halaman 1, 2, 3. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Apakah sudah terlihat? Udah. Dah. Sorry. Ya, oke. Oke, jadi di sini kita akan membuat bagaimana cara membuat daftar isi otomatis dari Microsoft Word. Jadi ini kan di suatu dokumen itu ada bab dan subbab. Di sini ada bab dan subbab. Yang pertama ada bab kata pengantar, kemudian yang kedua ada bab daftar isi, kemudian ada bab 1 pendahuluan. Nah, ini 1.1 latar belakang ini merupakan subbab. Maka sama halnya dengan rumusan masalah dan tujuan ini adalah subbab. Lanjut kita ke bawahnya ada bab 2 pembahasan. Ini adalah bab. Nah, yang di bawahnya ini adalah subbab. Maka dalam penggolongan bab dan subbab ini kita akan golongkan bab merupakan header 1 dan subbab adalah heading 2. Oke, langsung saja kita praktekkan. Langsung saja kita praktekkan ke daftar isi. Cara membuat daftar isi otomatis ini adalah kita harus menentukan dulu halaman mana atau slide page yang mana yang kita akan jadikan daftar isi. Di sini saya akan menggunakan slide 3 sebagai daftar isi. Langsung saja kita akan menggolongkan bab dan subbab. Kata pengantar merupakan bab, maka kita akan golongkan ke dalam heading 1. Kemudian bab 1 pendahuluan ini adalah subbab, ini adalah bab. Maaf, bab 1 pendahuluan itu merupakan bab, maka kita akan golongkan ke dalam heading 1. Kemudian latar belakang itu merupakan subbab, maka akan digolongkan ke dalam heading 2. Sama halnya dengan rumusan masalah, heading 2, kemudian tujuan, heading 2,
Kemudian kita ke bab 2 pembahasan. Bab 2 pembahasan ini merupakan suatu bab, maka kita akan menggolongkan ke dalam heading 1. Kemudian pengertian surat penawaran itu tergolong ke subbab, maka kita akan golongkan ke heading 2. Begitu juga dengan ini yang di bawahnya membuat surat penawaran yang baik dan benar. Kemudian cara membuat surat penawaran yang baik itu sama juga dengan subbab. Kemudian yang di bawahnya lanjut kita bab 3 penutup itu merupakan bab, maka kita akan membuat menjadi heading 1. Kemudian kesimpulan itu heading 2, kritik, subbab, maka heading 2. Oke, sudah selesai. Maka kita langsung saja membuat daftar isinya. Kita tentukan dulu daftar isi akan kita buat di halaman keberapa. Di sini saya akan membuat daftar isi di page yang ketiga. Langsung kita tadi sudah menggolongkan heading 1 dan heading 2. Maka selanjutnya kita ke reference, kemudian table of content. Table of content ini ada bermacam-macam template table of content. Kita akan menggunakan automatic table 2. Nah, maka sudah muncul apa yang kita buat dari heading 1 dan heading 2 di halaman sebelum-sebelumnya. Itu sudah sesuai halamannya dengan keadaan yang ada di page number, sesuai. Maka tinggal merapikan aja. Table of content ini bisa kita ganti menjadi daftar isi. Daftar isi. Kita ganti fontnya, kita samakan. Kemudian kita blok semua, kita samakan dengan font yang lain, Times New Roman. Oke, sudah rapi. Kemudian jika sudah seperti ini, apabila kita akan mengedit, kita mau mengedit tulisan yang ada di dokumen ini, tapi dokumennya nanti isinya tidak sesuai dengan halaman yang kita buat tadi. Maka kita klik, kemudian update table. Kemudian kita pilih update page number only. Oke. Nah, sudah berubah. Ini sudah sesuai dengan keadaan isi yang sebenarnya di dalam dokumen yang telah kita buat. Kemudian jangan lupa ini kita rapikan seperti sebelumnya. Untuk font dan warna fontnya kita seragamkan dengan Times New Roman. Nah, baik, sekian daftar isi yang sekian merupakan sekian yang telah saya sampaikan mengenai cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Terima kasih. Selanjutnya cara membuat daftar tabel otomatis di Microsoft Word oleh Fadana Aldi Firnandi. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat daftar tabel otomatis. Di sini, di halaman kedua, kalian bisa isi bab 1, bab 2 dengan tabel. Pertama-tama kalian pergi ke reference, terus ke insert caption. Di label kalian pilih tabel 1. Di caption kalian isi judul yang kalian mau. Sebagai contoh, kalau sudah kayak gini kalian oke. Di bab 2 juga sama, ke insert caption.
tabel titik 2. Di caption juga sama. Klik OK. Di halaman pertama, di daftar tabel, kalian bisa menyatukan daftar tabel 1, 2 tadi ke reference, ke insert new table of figurance, ke caption tabel, kalian pilih tabel 1, klik OK. Ulangi hal yang sama. Kalau nggak menyatu, kalian bisa arahin kursor ke pojok, terus pencet delete. Sekian dari daftar tabel. Selanjutnya teman saya. Oke, selanjutnya bisa ke daftar gambar oleh Putri Alia Anindita. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar gambar otomatis. Next. Jadi yang pertama, itu pastikan kalian tuh memiliki file dan dokumen yang memiliki gambar yang akan diubah ke daftar gambar. Next. Jadi cara pertama itu kita ubah nama gambarnya dulu. Caranya tuh yang pertama klik kanan, lalu muncul kayak gini, nanti ganti captionnya itu jadi new label. Nah, nih, pas kalian klik new label, nanti ganti jadi gambar 1. Nanti otomatis 1.1. Next. Nah, nanti setelah diubah, nanti gambarnya akan muncul kayak gini, tertulis gambar 1.1 dan caption yang mau kalian tulis dari gambar tersebut. Next. Nah, ini contoh gambar selanjutnya, ada gambar 2, caranya sama. Next. Caranya klik kanan, lalu klik insert caption, lalu ubah gambarnya jadi gambar 1, lalu klik OK, nanti otomatis bakal ubah jadi gambar 1.2. Next. Nah, setelah kita ubah nama gambarnya, sekarang kita mau bikin daftar gambarnya. Yang pertama, kalian siapkan halaman daftar gambarnya, lalu next. Setelah kalian siapkan daftar gambarnya, kalian klik References, lalu di bagian kanan itu ada Insert Table of Figures. Lalu setelah itu muncul caption label, nanti di bawah situ ada caption label, lalu klik gambar 1, lalu klik OK. Setelah itu hasilnya bakalan kayak gini, nanti di situ tertera gambar 1.1 sampai gambar 1.3 dan keterangan gambar, lalu ada halamannya juga. Next. Nah, setelah itu cara membuat gambar 2 ini caranya berbeda dengan gambar 1. Jika kalian bikin gambar 2 ini caranya sama kayak gambar 1, nanti akan muncul do you want to replace the selected table of figures, itu maksudnya nanti tulisan gambar 1.1 sampai 1.3 itu akan dihapus dan akan muncul gambar 2.1. Nah, di sini kita tuh maunya gambar 1.1 sama 2.1 itu berurutan. Jadi caranya yang pertama dari daftar gambar itu scroll ke bawah, lalu arahkan kursornya itu di sebelah kiri tulisan bab titik 1. Lalu klik tanda panah kiri di keyboard. Lalu setelah klik tanda panah kiri di keyboard, setelah di scroll ke atas, kursornya itu tidak terlihat. Caranya biar terlihat itu
klik beberapa huruf di keyboard, lalu muncul huruf ASDF ini dan ternyata kursornya ada di situ, lalu klik enter dan kursornya akan ke bawah. Next. Setelah itu lakukan hal yang sama. Setelah ini kita baru bisa lakukan hal yang sama seperti cara membuat gambar 1, klik references, klik insert table of figures, lalu caption labelnya pilih gambar 2, lalu klik OK. Setelah itu muncul gambar 2 di sini dan keterangannya, dan caranya biar lurus sama gambar 1 biar rapi itu kalian delete tulisan ASDF ini, delete sampai dia naik ke atas, dan hasilnya hasilnya seperti ini. Nanti gambar 1 sampai gambar 2 dari bab 1 dan bab 2 itu bakalan lurus seperti ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ada cara menggunakan atau cara membuat dari daftar pustaka otomatis yang akan disampaikan oleh Muhammad Alif. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis dengan menggunakan Microsoft Word. Di sini kita pilih reference, terus insert citation, terus add new source. Ini pilih jurnal artikel betul. Terus kita mencari jurnal dulu di Chrome. Kita pilih jurnal ekonomi ya. Terus klik, kita copy saja. Terus ke lagi, salin, title-nya ini nama dari yang membuat jurnal. Salin, nggak bisa satu. Octavia. Terus jurnal name di sini ini ya GPE Vol 25 2018. Kita copy, terus masukkan ke sini. Terus ini tahun 2018. Terus batch 25. Terus kita klik OK. Klik OK, terus kita buka ini bibliografi dan kita paling bawah insert bibliografi. Terus ini, nah begitu saja, mudah bukan teman-teman? Segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan lanjut cara menggunakan atau cara membuat daftar pustaka dari aplikasi Mendeley yang akan disampaikan oleh Maifa Devia. Silakan. Apakah suara saya terdengar jelas apa tidak? Jelas. Oke. Di sini saya akan mengasih tahu cara penggunaan aplikasi Mendeley. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu bagaimana cara install Mendeley dan bagaimana cara penggunaannya. Cara installnya itu bisa langsung akses ke https www.mendeley.com. Lalu registrasi akun, klik create and free account, lalu isikan form yang telah disediakan. Setelah itu pilih konsentrasi yang sedang Anda geluti dan juga langsung download aplikasi Mendeley Desktop. Setelah tampilan seperti ini, silakan install Mendeley Master Desktop yang sudah teman-teman download. Lalu buka aplikasi Mendeley Desktop yang sudah teman-teman download, masukkan email dan password. Lalu klik skip. Setelah itu akan tampilnya seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung install MS Word plugin. Pada saat install, jangan coba-coba buka MS Word. Klik Tools,
lalu klik install MS plugin. Oke, setelah itu install aplikasi MS Word plugin. Pada saat install, jangan coba-coba buka MS Word, klik tos, langsung klik install MS Word plugin. Next. Nah, kalau misalnya sebelum diinstal itu tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Next. Kalau sesudah diinstal itu tampilannya akan seperti ini. Next. Cara menyeting Mendeley yaitu setting untuk menentukan letak directory file PDF yang akan diupload. Misalnya kita memilih drive D pada folder Mendeley, maka secara otomatis file PDF yang kita upload akan tersimpan pada folder tersebut berupa nama file PDF yang akan diupload, apakah mau berdasarkan judul, pengarang, jurnal, tahun terbit, ataukah kombinasi dari hal-hal tersebut. Next. Caranya itu teman-teman bisa langsung klik tos, langsung klik option. Next. Option. Oke, setelah itu teman-teman langsung centang aja yang bagian organis, langsung klik Mendeley, terus browse, langsung habis itu rename, year, bisa ke bawah lagi, langsung klik OK. Next. Cara menggunakannya yaitu teman-teman bisa langsung download jurnal, terus upload jurnal, terus habis itu dengan cara klik file, pilih PDF yang akan diupload. Next. Setelah melakukan upload, akan tampil gambar seperti ini. Ini tampilan gambar setelah teman-teman mengupload file PDF yang ingin teman-teman upload. Next. Nah, dalam kasus ini tugas belum terisikan secara otomatis. Untuk itu, silakan diisi sesuai dengan subjek jurnal. Misalnya, jurnal tersebut berkaitan dengan website, maka isikan tugas tersebut dengan website. Next. Nah, pada menu outer setting ada checkbox. Pada checkbox tersebut, teman-teman bisa langsung centang file PDF yang sudah teman-teman upload. Itu tidak bisa dibaca oleh orang lain ataupun sebaliknya. Next. Membuat citasi secara otomatis, yaitu dengan cara klik all dokumen, terus klik ikon PDF, pilih file PDF yang akan dibuka. Next. Habis itu, klik CTRL-T, blok, dan copy paragraf yang akan dikutip. Next. Setelah itu, dipaste di MS Word, tampilannya akan seperti yang ada di gambar. Next. Klik refresh, klik insert station, masukkan judul jurnal yang sudah dikutip. Next. Lalu klik OK. Body note secara otomatis sudah muncul. Next. Setelah itu, cara membuat citasi secara otomatis, yaitu dengan cara klik refresh, klik insert di plugin, habis itu mengirim dokumen kepada orang lain. Caranya, pilih file PDF yang akan dikirim, klik share, masukkan email yang dituju, lalu klik set. Next. Membuka inbox.
buka inbox web Mendeley dengan cara akses ke https://www.mendeley.com, klik gambar inbox, lalu klik view dokumen, klik save paper, klik yes pada Mendeley desktop dokumen siap dibuka, dan selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian yang telah kelompok kami, kelompok E yang telah menyampaikan berbagai cara dan berbagai tutorial cara menggunakan Microsoft Word dengan beberapa ketentuan. Ada yang menggunakan aplikasi Mendeley, ada yang menggunakan langsung dari aplikasi Microsoft Word. Nah, kemudian terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok E. Semoga bisa bermanfaat dan semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi ilmu yang nantinya akan kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.